warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Artomoro Channel. Mudah-mudahan di siang kali ini kita diberi kesehatan, kelancaran, juga keberkahan. Teman-teman, siang hari ini saya kedatangan motor Mio lama teman-teman, kelas sporty teman-teman. Mio lama dengan kendala ngebul putih teman-teman, ngebul ngasep teman-teman. Kita coba dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya, kenalkan. Teman-teman ngasep putih, terus di knalpot juga udah basah teman-teman. Jadi ini kendalanya ada di ring sernya ataupun di sernya teman-teman. Kita langsung saja eksekusi teman-teman. Teman-teman, ini kedengarannya mah stangnya masih aman, stang sernya masih aman. Jadi kendalanya itu cuma ada di ser teman-teman. Tapi dari suara motornya itu, dari suaranya motor halus teman-teman. Dari suara motornya halus, jadi kendalanya itu dari seher. Ini dicek juga teman-teman, bagian oli mesinnya itu kosong teman-teman. Jadi bagian sininya itu kering. Ini dilap dulu teman-teman, kering. Jadi ini permasalahannya itu oli mesin kebakar, jadi mengakibatkan ngasap putih ataupun ngebul teman-teman. Kita teman-teman langsung saja eksekusi. Kita bongkar dulu bagian cover, terus bagian sublever menggunakan kunci 12, terus bagian jok, terus bagian karbu, terus bagian rem, terus perkabelan teman-teman. Kita langsung saja eksekusi teman-teman. Jangan lupa teman-teman sediakan wadah biar tidak berantakan teman-teman. Sini ada soket teman-teman dua. Bagian cover bawah teman-teman menggunakan obeng buat membuka bagian. Lanjut pemasangan pembongkaran bagian knalpot teman-teman. Yang bawah menggunakan 12 sama 14 teman-teman. Lanjut teman-teman pembongkaran karbu menggunakan T10 teman-teman. Terus gasnya teman-teman pakai kunci 12. Terus bagian joknya menggunakan kunci 10 teman-teman. Ini kurang-kurang hubung udah masuk waktu adzan, kita sholat dulu teman-teman. Kita tinggalkan dulu kerjaan, kita mendahulukan dulu sholat teman-teman. Kita lanjut bongkaran bagian kabel, soket-soket teman-teman. Soket, terus soket dari sepul sama pusar teman-teman. Terus kabel ke aki yang min ataupun ke mas. Jangan lupa juga soket coil. Lagi teman-teman, kalau udah merasa beres ataupun udah merasa gak ada yang nyangkut lagi, soalnya ini turun mesin, pemisahan antara rangka dan mesin terjadi dipisah pembongkarannya teman-teman. Terus jangan lupa juga dari kabel rem teman-teman, takutnya masih ada yang nyangkut. Kalau udah merasa gak ada nyangkut atau gak ada yang masih kekunci, kita langsung bongkar teman-teman. Kita tinggal buka sok teman-teman. Pembongkaran bagian teman-teman. Mas ayo oke kunci 17 teman-teman. Teman-teman tinggal didorong. Terus menggunakan as ataupun obeng, tapi yang kepalanya sudah biar tidak merusak. Asnya udah kebuka teman-teman. Tinggal buka bagian penahannya teman-teman. Cek lagi teman-teman. Kalau udah merasa aman, tinggal ditaruh seperti ini teman-teman. Proses pembongkaran mesin, pemisahannya udah. Pembongkaran mesin teman-teman, buka dulu businya teman-teman. Jangan lupa teman-teman sediakan wadah teman-teman. Terus buka bagian filter teman-teman. Terus bagian coil pakai obeng teman-teman. Terus tutup led pakai. Jangan lupa teman-teman, di box filter itu ada bos ataupun jatuh ataupun enggak ada teman-teman. Proses pembongkaran bagian tutup rantai getak teman-teman pakai L ini teman-teman. Kita pembongkaran rantai getak dikendorin dulu aja. Ini pakai kunci 12 teman-teman, sambil dipegangin teman-teman. Kalau pakai impact tinggal dipegangin aja, tapi kalau nggak punya impact bisa pakai tahanan teman-teman, di tonjolan magnet teman-teman. Ini ada tonjolan ini pusat, ditahan begini teman-teman. Terus pakai kunci shock 12 teman-teman, bisa pakai kunci shock 12, bisa seperti ini teman-teman. Ini contoh nggak pakai impact teman-teman. Nah seperti itu kita topkan saja teman-teman.
Pengetopannya teman-teman ini di garis yang paling bawah seperti ini, garis ini ama tanda panah di bagian crankcase teman-teman. Ini garis teman-teman, apabila di magnet udah pas garis tanda panah ataupun di magnet tanda garis, ini di sini harus di sintrik ini teman-teman. Kalau kebetulan sintriknya hitam ataupun kotor jadi nggak kelihatan, harus sejajar sama garis yang ada di head teman-teman. Yang ini itu di sintrik, di gigi sintrik itu ada tanda garis panjang seperti ini, tapi ini belum kelihatan. Ntar kalau udah dibersihin biar kelihatan teman. Kita coba dulu dibuka teman-teman. Di magnet udah kelihatan garis ataupun udah sejajar sama ini garisnya. Nah ini teman-teman, ini ada garis, ini harus lurus sama garis yang ada di head. Ini tanda panah di head itu udah menandakan topnya betul ataupun benar teman-teman. Sekarang proses pembongkaran mesin teman-teman. Ini baut pinggirnya pakai kunci 8, yang depannya pakai 12 teman-teman. Tadi udah dibongkar bagian pintunya, bloknya udah bagus. Sekarang kita proses pembongkaran, lupa pakai wadah teman-teman, lupa tadi bagian ininya setelan ketennya tidak dikendor, kendorin ke sebab kendor sekali teman. Jangan lupa pakai ini bagian lidah tensioner juga udah patah teman-teman, udah kebuka, kita ganti patah. Lanjut kita pembongkaran. Betul saja teman-teman, ini motornya ngebul, ini akibat seharnya terluka. Kita tinggal cek bagian stangnya teman-teman. Tapi dari suara mesinnya tadi sebelum kita bongkar, suara mesinnya mah halus, kemungkinan ini telat ganti oli teman-teman. Kita coba dibongkar dulu teman-teman. Kita proses pembongkaran sehar, kita buka sepinya teman-teman. Takut ada kejadian yang tidak enggak ataupun sepinya loncat ke dalam teman-teman, kita tutup saja. Mau pakai lap ataupun pakai kresek ataupun pakai plastik juga agak apa-apa teman-teman. Yang penting itu menjaga ataupun mengantisipasi teman-teman. Tapi tidak juga gak apa-apa teman-teman, kalau udah biasa tinggal ditahan. Ini sepinya kita tinggal didorong aja menggunakan P8, tinggal dipalu. Soalnya ini pennya besar teman-teman, pen Neoma besar, jadi pakai P8. Ini teman-teman seharnya kemakan ataupun buka, tinggal pengecekan bagian stangnya. Setiap bengkel teman-teman caranya beda-beda ataupun punya cara masing-masing buat mengecek ataupun cara mengetes stang kenanya atau enggak. Tapi cara saya seperti ini. Biasanya kalau ada suara ngelitik, nah kayak gini teman-teman, dicek lagi dan dicek. Teman-teman, ini cara saya ngecek stang. Setiap bengkel beda cara, beda penanganan ataupun beda pengecekan teman-teman. Cuma masalah penanganan mah beda cara mah jangan mempermasalahkan cara. Yang penting mah hasilnya memuaskan, terus kerja rapi ataupun konsumennya puas. Ini masih bagus teman-teman, udah saya cek teman-teman, putar masih bagus, masih stangnya. Ini tinggal ganti seharnya aja, tinggal dibawa ke tukang konter, proses, besok tinggal di skip, proses, terus dipasang ulang, dibersihkan dulu teman-teman. Teman-teman, ini udah di quarter teman-teman, dari quarter tinggal proses pembersihannya teman-teman. Proses penyisiran udah teman-teman, tinggal proses perakitan, ini tinggal disemprot teman-teman. Proses pembersihan teman-teman, proses penyekirannya udah sama aja, proses penyekirannya udah, kita proses perakitan teman-teman. Talang keteng atau tensioner di bautnya sebelah kiri pakai kunci 5 teman-teman. Tinggal pukul saja, kebetulan ini pakai obeng ketok, kunci obeng ketok. Ini yang baru teman-teman, kita ganti yang baru teman-teman, soalnya yang tadi udah patah teman-teman. Kita pasang lagi teman-teman. Pemasangan tensioner barunya udah, tinggal kita pasang semula teman-teman. Pasang ini di starter teman-teman. Jangan lupa dikasih oli bagian B-nya teman-teman, biar pemasukannya gampang. Ngebongkar mah biasa aja teman-teman, gak ada yang spesial ataupun gak ada yang pakai teker, cuma pergantian. Teman-teman, ini gigi
gigi starter tinggal dimasukin aja, tinggal dipukul-pukul teman-teman. Jangan lupa bagian rumah laharnya kasih oli teman-teman. Kalau udah mentok kayak gini, ini udah masuk teman-teman. Ini udah mentok. Kalau ada suaranya begini, besi sama besi itu suaranya udah mentok bersihan. Terus pemasangan one way starter teman-teman. Ini one way starter Mio teman-teman. Ini pemasangan one way starter teman-teman. Ini udah masuk teman-teman. Tinggal pemasangan gigi starter teman-teman. Kita dilanjut pemasangan gigi starter yang bagian kecil. Jangan lupa ringnya, ring tipis depan sama belakang ada satu-satu teman-teman. Depan sama satu teman-teman. Terus dilanjut pemasangan ring yang bagian belakang. Terus penutup teman-teman. Proses pemasangan teman-teman pakai kunci 8. Ini ada beres, tinggal lanjut pemasangan rumah roller teman-teman. Kalau Mio teman-teman, kalau yang orisinil ini kebetulan orisinil rollernya, jadi depan sama belakang sama teflonnya, yang ketutup atau yang bukanya tidak kebalik juga. Mau kebalik juga tidak apa-apa teman-teman. Jangan lupa di sininya cek bagian stempletnya. Kalau masih bagus, ini kebetulan masih bagus teman-teman, masih bagus bagian stempletnya, masih baru dibongkar. Jadi ini penggantian tensioner aja, tinggal pemasangan teman-teman. Semua masih bagus, roller masih bagus, slider masih bagus, semuanya masih bagus teman-teman. Tinggal pemasangan. Lanjut pemasangan panbel. Kalau panbel Mio itu ada penunjuk arahnya teman-teman. Yang ada penunjuk arahnya itu menghadap ke depan. Lalu lanjut pemasangan kipas teman-teman. Selanjutnya pasang ring bin, lalu gigi selahan, lalu ring teman-teman. Ring ini permukaannya teman-teman yang menghadap condong itu ke atas, tinggal dikencangin teman-teman. Ini menggunakan kunci 17 teman-teman. Kalau ininya oblak ataupun sepeleng, hati-hati, takutnya ini enggak masuk ke gigi bagian kruk asa teman-teman. Jadi ini harus benar-benar presisi ataupun pas teman-teman. Kalau masih oblak ataupun goyang, berarti ini bagian gigi selahan ini belum masuk teman-teman. Pasangannya udah beres, lanjut ini udah dibersihkan teman-teman. Kalau pembersihannya masalah aja, kita proses pemasangan bak CVT teman-teman. Jangan lupa teman-teman, ini tutup, tapi ini nggak ada filternya teman-teman, bawah kosong, jadi dipasang aja. Jangan lupa dimasuk selang 16 bagian gearbox CVT ataupun bagian gearbox belakang teman-teman. Lanjut kita pemasangan seher. Teman, kita proses pemasangan dulu bagian sehernya teman-teman, ring sehernya. Ini menggunakan yang orisinil teman-teman. Ini teman-teman tunjuk tandanya tanda panah. Lihat dulu teman-teman bagian yang X sama hitnya itu teman-teman. Kalau yang X kemarin udah pernah di TikTok juga dilihat lagi, takut belum jelas. Ini nama X ukurannya beda teman-teman, beda 1 mili. Itu bisa dilihat, jangan berpatokan pada tanda panah, soalnya kadang-kadang beda sama ukuran ataupun beda sama ininya ukurannya teman-teman. Jadi kita jangan berpatokan pada tanda panah, kita cek dulu pakai sigmat ataupun bisa pakai benang teman-teman. Bisa diukur pakai sigmat dari ujung ini, dari ujung pet ke ujung piston. Ini bagian yang sebelah sini 33, kalau yang sebelah sini 32, berarti yang ini teman-teman yang bagian X. Lalu kita lihat ke bagian depan, yang ini bagian X. Lalu bagian depan yang ini bagian X. Oh, benar teman-teman. Jadi ini petunjuknya ini benar. Jadi jangan terkecoh sama petunjuk. Lalu kita tinggal pasang sepi teman-teman. Pasang sepi teman-teman, sepi ataupun kancingan. Mau menggunakan obeng, mau menggunakan apa aja, yang penting mah masuk ataupun masuk ke celah bagian lubang ini teman-teman, khusus bagian kancingan. Lalu kita pasang bagian ring seher teman-teman. Kemarin teman-teman udah dijelasin di TikTok juga masang ring, tinggal dilihat aja teman-teman. Pokoknya inti ring seher itu jangan sampai ketemu begini teman-teman. Itu ujung sama ujung itu jangan lurus atau sejajar teman-teman. Jadi harus jauhan ataupun tidak sejajar teman-teman. Bisa begini ataupun bisa begini. Kemarin udah dibikin di TikTok. Yang penting jangan sejajar. Kalau saya seperti itu teman-teman. Bagian ring cacing menghadap ke bawah, bagian tengah-tengah, terus ring yang tipisnya, ring
oli yang tipisnya itu yang satu sebelah kiri bawah, yang satu sebelah kanan bagian bawah. Intinya mah teman-teman, asal jangan ketemu aja, jangan sejajar. Lanjut pemasangan ring atas sama ring bawah. Yang pertama, usahakan teman-teman yang ada tandanya atau yang ada tulisannya mau letter T atau maupun titik itu menghadap ke atas. Kalau yang pertama itu ada sudutnya ataupun tidak ngunci, jadi pas ditekan begini itu pakai tangan tidak merasa ngunci ataupun tidak kasar. Kalau yang kedua itu seperti ini teman-teman, ini yang kedua. Ini yang pertama ada sudutnya, kalau yang kedua itu kotak persegi teman-teman, yang ada ininya di atas teman-teman. Asal jangan sejajar aja teman-teman, sejajar sama ring oli cacing itu teman-teman, asal jangan sejajar. Ini yang ada tanda panahnya betul teman-teman, menghadap ke belakang. Tinggal pemasangan teman-teman, pasangan ke bagian stansanya teman-teman. Jangan lupa teman-teman dikasih oli biar licin ataupun gampang masuk. Jangan lupa teman-teman sepiannya dipasang. Ini teman-teman, ini sepinya itu teman-teman ditarik dikit biar agak gedean dikit, jadi ngunci ke bagian sehernya teman-teman. Ini sama aja pemasangan sepi mah, tinggal ditekan teman-teman. Kalau belum biasa ataupun takut mental ataupun takut loncat, bagian dalaman crankcase-nya ditutupi, bisa pakai kresek ataupun bisa pakai lap teman-teman. Dia takutnya lepas teman-teman. Tapi kalau udah biasa mah nggak apa-apa teman-teman. Lalu kita coba didorong teman-teman. Didorong takutnya lepas, takutnya ya lupa pemasangan kancing. Ini udah bagus teman-teman, tinggal proses pemasangan teman-teman. Teman-teman, kita proses pemasangan bagian head. Yang pertama kita siapkan klep, masukkan klep teman-teman. Ini tadi udah disekir, udah dicek, nggak bocor. Penyakirannya sama aja teman-teman, nggak ada yang spesial ataupun nggak ada yang dirobek. Cuma ini kebetulan motor standar, bukan motor balap, bukan motor harian buat naik cc, bukan teman-teman. Ini buat bapak-bapak aja ini teman-teman. Terus jangan lupa teman-teman, setiap turun mesin atau setiap ganti seher ataupun setiap pergantian bongkaran bagian depan itu usahakan seal plate-nya diganti teman-teman. Seal plate-nya usahakan diganti. Terus kalau bisa itu pakai yang original ataupun yang asli teman-teman. Harganya murah banget. Lanjut kita pemasangan klep teman-teman. Pasang klep, terus tutup, lalu buku klep teman-teman. Tangan kalau tempatnya sempit bisa pakai lap, kalau bisa juga sediakan karet ban ataupun tali teman-teman. Tinggal ditekan aja teman-teman. Terus tinggal yang satunya lagi teman-teman. Sama proses teman, masukkan perklep, terus penutup, kuncian buku, terus buku klep. Tinggal ditekan, ini pakai bekas ban dalam yang rusak atau yang dipotong-potong. Terus dicek lagi teman-teman, takutnya miring ataupun tidak center ataupun kurang pas teman-teman. Ini udah bagus. Lanjut pemasangan ini teman-teman, pelat penangan pen pelaku. Takut pennya itu merosot ataupun ambrol ataupun geser, jadi ditahan pakai pelat teman-teman. Ini udah kenceng teman-teman, alhamdulillah. Tinggal pemasangan seher ke blok terus naik, udah bagus teman-teman. Teman-teman jangan lupa ini pemasangan bos tujuannya itu buat menyenterkan blok ataupun meluruskan teman-teman, meluruskan blok ataupun menyenterkan blok teman-teman. Ini jangan lupa teman-teman, takutnya biar awe ini blok. Ini kalau lanjut kita pemasangan, jangan lupa teman-teman dikasih oli dulu bagian linearnya ataupun bagian boringnya, lalu tinggal pasang. Teman-teman jangan lupa packingnya, ini kebetulan packingnya masih bagus jadi nempel teman-teman, masih nempel, tinggal dikasih itu aja teman-teman. Teman-teman ini udah masuk, sekarang tinggal didorong aja, tinggal digoyang-goyang dikit teman-teman, goyang-goyang teman-teman. Terus jangan lupa teman-teman, rantai ketengnya ataupun rantai kampratnya itu diangkat, dimasukin, ini tinggal masuk. Terus pemasangan lidah tensioner bagian bawah teman-teman, tinggal masukin aja. Lalu tinggal pemasangan packing teman-teman, pemasangan packing ini kalau yang bagian depan pakai packing seng teman-teman, packing seng ini mau dicat juga gak apa-apa, mau dipasang lem juga tidak masalah. Itu tergantung kebiasaan teman-teman, kebiasaan bengkel masing-masing. Mau dipacking dikasih packing baru juga gak apa-apa, mau dikasih lem juga terserah. Kebetulan ini teman-teman
packingnya masih menggunakan packing yang lama. Terus kita kasih lem teman-teman, dikasih lem tipis aja teman-teman. Soalnya ini kenapa nggak diganti packing yang baru, soalnya ini motornya bukan buat speknya spek bapak-bapak ataupun standar teman-teman. Kita dikasih lem aja sampai rata teman-teman, gak usah tebal-tebal, yang penting merata aja. Dikasih lem tipis teman-teman, dikasih lem tipis biar takut ada kebocoran ataupun olinya ngucur, tipis aja teman-teman. Lanjut kita pemasangan teman-teman. Teman-teman yang ada ininya cowakannya bagian lidah tensioner ada di sebelah bawah teman-teman. Jangan lupa teman-teman kita pasang bos teman-teman. Bosnya juga ada di atas 2, di bawah juga 2 teman-teman. Tinggal masang aja, tinggal dipas-pasin aja teman-teman, tidak ada yang goyang. Lalu kita pasang baut teman-teman, baut samping, baut blok, terus more blok teman-teman. Teman-teman kalau menemukan yang satu, yang 2 kuningan ataupun warna ini, itu kadang-kadang ada yang 2, ada yang 4 kayak gini, ada menemukan yang 4. Tapi kalau yang 2 itu teman-teman masangnya itu sebelah kanan, masangnya sebelah kanan, yang hitamnya itu sebelah kiri. Tapi kalau yang sama begini semua teman-teman, pasang aja sama rata. Tapi kalau menemukan ringnya yang 2 warna tembaga, yang 2-nya lagi hitam, itu yang tembaga itu sebelah kanan masangnya teman-teman, sebelah busi teman-teman. Kita pemasangan ataupun pengencangan, lalu kita mengencangkan bagian head. Itu kuncinya pakai kunci 12 teman-teman. Cara ngencangannya itu teman-teman disilang ke sini ke sini, sini silang. Kalau pengencangannya itu sesuai ini aja teman-teman, sesuai secukupnya. Mengencangkan bor itu jangan kencang-kencang teman-teman, secukupnya aja. Kalau yang udah biasa mungkin kalau nggak punya alat buat pengencangannya ataupun kalau yang biasa itu menggunakan feeling ataupun kebiasaan teman-teman. Ini udah kencang teman-teman, ini udah kencang. Dicek lagi teman-teman, teman-teman. Kita pemasangan gigi sintriknya jangan lupa ditopin sama di magnet teman-teman. Ini pemasangan gigi sintriknya udah masuk. Ini teman-teman, garis ini harus sejajar sama tonjolan ini ataupun tanda panah di sini. Ini udah sejajar. Sejajarnya gigi sintrik sama tonjolan di head harus sama dengan di magnet tanda panah bersama tanda panah di crankcase. Garis ini, garis yang ada di magnet ini, yang bagian bawah teman-teman, yang satu ini harus sama ataupun harus sejajar dengan garis tanda panah yang ada di crankcase. Ini teman-teman tadi udah dilihat di bagian magnet udah lurus, ini juga udah lurus sama tanda panah ini teman-teman. Lanjut kita pemasangan pelat teman-teman. Teman-teman, lalu pengencangan baut sintrik secukupnya aja teman-teman. Teman-teman, buat ngeganjal ini biar tidak muter ataupun tidak berputar waktu dikencengin teman-teman. Kalau tidak punya tekar buat di sini, bisa juga diganjal dari sini teman. Ini bisa juga diganjal teman-teman. Ini diganjalnya ke bagian tonjolan pusar teman-teman, diganjal pakai baut atau pakai bos ataupun pakai mata sok biar tidak mutar. Itu tujuannya pas dikencengin gigi sintrik ataupun di gigi sintrik, gigi ketang itu tidak ikut berputar, soalnya ini mentok. Teman, kita proses perakitan ataupun pemasangan cover bagian pelindung mesin teman-teman. Jangan lupa teman-teman, setelah rantai ketangnya ini di sini teman-teman, tinggal diputar aja dikit, turun sendiri teman-teman, turun sendiri ataupun nyetel sendiri. Dan jangan lupa tutupnya biar enggak bunyi. Kalau setelannya udah merasa cukup teman-teman, tinggal ini karet penutup setelan sioner ataupun setelan ketang teman-teman. Tinggal kalau pengen masuk teman-teman jangan lupa dikasih oli ya, licin teman-teman, masuknya gampang. Pemasangan bagian cover karena udah bersih teman-teman, udah dicuci biar yang punya senang ataupun motornya jadi teman-teman. Ini menggunakan problem teman-teman, kebetulan ini setelan klepnya tidak robah, tadi dicek, jadi tidak ada penyetelan klep lagi teman-teman. Ini tinggal memasang cover aja teman-teman. Kita proses pemasangan cover body teman-teman. Ini baut buat pengecekan oli naik apa tidaknya, bisa dari sini, bisa dari tutup klep juga. Itu mah terserah ataupun kebiasaan. Pas naik mesin, pas dihidupin itu lihat oli naik apa enggaknya, itu ke bagian head itu bisa dari sini ataupun dari sini. Lanjut pemasangan cover filter tuh jangan lupa teman-teman, ada bosnya 3 buat penahan. Ini pakai kunci 10.
Teman-teman, kita proses pemasangan filter teman-teman pakai kunci 10 teman-teman. Pemasangan box pelindung mesinnya udah beres, pemasangan box filter udah beres. Lanjut kita pemasangan rangka teman-teman. Teman-teman, ini proses pemasangan karbu. Teman-teman, proses pemasangan karbunya udah, pemasangan perkabelannya udah, pemasangan busi udah, tinggal kita coba. Ini udah kita coba teman-teman. Alhamdulillah olinya naik, tinggal kita proses perakitan teman-teman. Kita dicoba teman-teman. Ini alhamdulillah olinya naik, tinggal proses perakitan jauh sama cover teman-teman. Teman-teman, ini proses perakitan teman-teman. Proses pemasangan ini teman-teman, proses pemasangan teman-teman. Jangan lupa teman-teman pakai oli. Alhamdulillah teman-teman, proses pemasangan knalpot udah beres, kita tinggal dicek, dicoba teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, suaranya halus, baikan neonnya udah beres. Kendala kemarin itu ada masa putih teman-teman, jadi perbaikan motor neonnya udah beres. Semoga bermanfaat, like, comment, subscribe teman-teman, biar video ini berkelanjutan.